Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi renungan ayat harian yang tertulis Berkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah berkuasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Demikian firman Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita memiliki job desk kita masing-masing. Tak terkecuali ketika kita melihat kepada konteks di mana firman yang kita dengarkan hari ini, yakni yang masih menganut sistem dinasti, tentu job desk mereka harus merujuk kepada raja sebagai yang tertinggi. Sehingga ketika mereka melakukan yang terbaik dan raja bersukacita karena apa yang dikerjakan mereka, tentu raja akan memberikan mereka pujian. Tetapi ketika mereka tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik, job desk mereka tidak mereka kerjakan dengan benar, maka hal yang akan menimpa mereka adalah amarah dari para penguasa-penguasa itu. Tentu kita akan melihat suatu hal, bahwa ternyata banyak orang mencoba menghindari persoalan, bahkan lari dari persoalan itu tanpa menenangkan dirinya terlebih dahulu untuk mencari solusi. Orang-orang yang telah melakukan suatu tindakan ceroboh karena kelalaian atau bahkan karena kebodohan, ketika harus menghadapi konsekuensi, dia langsung lari. Akibatnya, ia tidak lagi memikirkan hal yang lebih besar ketika ia telah melakukan hal yang keliru yang membuat bencana yang besar. Kita harus mendapati diri kita sering sekali mengalami kegagalan juga di dalam hidup ini. Tidak ada orang yang benar-benar sempurna, tetapi prinsip bagi orang-orang Kristen adalah tidak ada sikap hidup yang fatal. Jika ada kesalahan, tidak ada kefatalan sebenarnya di dalamnya. Mengapa demikian? Tentu ada hal yang mungkin bisa kita coba untuk memperbaiki hal tersebut, untuk mendapatkan kembali perhatian dari para penguasa-penguasa itu yang notabene-nya adalah para pemimpin-pemimpin kita. Tetapi yang menjadi prinsip utama dari apa yang kita dengarkan hari ini adalah tindakan-tindakan orang-orang bodoh akan mencelakakan masa depan mereka, karena yang kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah hikmat. Mengapa kita perlu sekali membahas hal ini? Karena ternyata hikmat itu akan membawa seseorang ke kanan, tetapi kebodohan itu akan membawa seseorang ke kiri. Kapasitas dan muatan itu sama-sama. Hikmat membawa ke kanan, bodoh membawa ke kiri. Sama-sama berada pada jalurnya masing-masing. Sehingga kita tidak boleh lari-lari dengan hal tersebut, karena hal ini akan berakibat dan berdampak negatif pada penerimaan kita di masa depan. Tetapi jika kita melakukan pekerjaan kita telah sungguh-sungguh, tetapi ada juga hal-hal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang telah dibebankan kepada kita, atau realita tidak sesuai dengan ekspektasi, dan kita harus menerima konsekuensi itu. Sekarang apa yang harus kita kerjakan? Apakah saudara akan memilih untuk lari sama seperti orang yang bodoh yang meninggalkan tanggung jawabnya hanya karena ia tidak mau menerima amarah? Tentu kita tidak akan melakukan itu. Tetapi lihatlah bagaimana pengkhotbah mengatakan hal ini kepada kita. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Mengapa ada orang semakin melakukan banyak kesalahan besar? Jawabannya tidak sabar. Saudara ketika mendapatkan suatu barang, saudara harus melihat bagaimana petunjuk menggunakan barang tersebut. Kebanyakan orang memahami bahwa apa yang ia beli itu telah dapat dikuasai, sehingga tidak perlu lagi melihat bagaimana petunjuk penggunaannya. Akibatnya ia langsung mengerjakan dan ia mengoperasikan, tetapi ketika terjadi suatu kesalahan teknis, maka ia berkata bahwa barang itu tidak berguna, barang itu rusak. Sebenarnya barang tersebut bukan rusak, ia saja yang tidak terlalu sabar
untuk membaca, melihat dengan teliti bagaimana harus mengoperasikannya. Ia merasa menguasai sehingga ia kehilangan segalanya. Apakah saudara menjadi tipikal seperti itu? Merasa sudah menguasai segalanya sehingga saudara tidak sabar untuk mendengarkan arahan. Orang-orang yang berjiwa profesional akan tetap terus-menerus mendengarkan hal itu dengan tenang, mendengarkan itu dengan sabar. Mengapa demikian? Karena ini adalah menyangkut tentang profesionalisme. Tetapi orang-orang yang tidak memahami tentang arti profesi dengan baik, ia akan sangat mengerjakan terlalu bersemangat, dan akibatnya banyak hal yang terabaikan dan banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada orang yang berkata seperti ini, ada dua tipikal orang yang bekerja, orang yang bebal dan orang yang pintar. Ketika orang yang bebal, kita berikan pekerjaan, kita akan berkata, lakukan ini untuk ini dan kamu akan menyerahkan ini kepada ini, dan ia akan mengerjakannya. Tetapi orang yang pintar dan bijaksana, ketika sebuah masalah terjadi, maka sang pemilik pekerjaan itu akan bertanya, kita memiliki masalah seperti ini, kira-kira kita akan melakukan hal yang bagaimana? Ini adalah menjadi prinsip yang penting. Ketika orang bebal tanpa ingin komando, tanpa ingin diatur, ia melakukan apa adanya. Tetapi orang-orang yang berhikmat, ia akan lebih condong untuk memecahkan persoalan itu. Itulah mengapa saudara harus senantiasa tenang di dalam menjalani kehidupan ini, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang besar. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, supaya kami tidak bertindak sebagai orang bodoh yang tergesa-gesa melakukan pekerjaan kami, tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh teliti. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak meninggalkan bekas kecacatan dari apa yang boleh kami kerjakan, tetapi kami boleh mengawali dan mengakhirinya dengan baik dan benar. Terpuji Engkau ya Tuhan. Terimalah doa dan pujian kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.